Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lukmanul Hakim, 2021300038. NIM saya Prodi Teknik Elektro Universitas Nurul Jadid. Baik, di video ini saya akan menjelaskan secara ringkas tentang probabilitas dan statistika. Oke, statistik dan statistika. Statistik. Jadi, statistik ini memberi kita informasi yang dengan jelas memberikan gambar dari suatu masalah. Dan statistika ini ilmunya, di mana statistika mempelajari tentang pengumpulan, pengaturan, perhitungan, penggambaran, dan penganalisaan data. Oke, next. Dan metode statistika, jenis-jenis statistika dibagi menjadi dua. Yang pertama, statistika deskriptif, yang mana metode atau cara mendeskripsikan, menggambarkan, menjabarkan, atau menguraikan data. Dan yang kedua, statistika inferensial, dengan cara penarikan kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dari sampel untuk menggambarkan karakteristik atau ciri dari suatu populasi. Oke, dan data statistik. Data statistik ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, data kualitatif, yang mana data kualitatif ini tidak berupa angka. Dan yang kedua ini data kuantitatif, yang mana data yang berupa angka, yang nilainya bisa berubah-ubah. Oke, mungkin teman-teman dari data statistik ini yang dibagi menjadi dua ini, data kualitatif, dan data kuantitatif ini mungkin bisa dipahami ya teman-teman ya. Oke, lanjut, next. Dan yang selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi adalah suatu keseluruhan pengamatan, dan sampel adalah bagian dari populasi. Contoh, populasi karyawan PT Sinar Jaya Abadi yang berjumlah 300 karyawan, akan diteliti tingkat kedisiplinannya. Nah, sedangkan sampelnya ini bagian dari populasi ini teman-teman. Jadi contohnya ini kita ambil dari populasi, tapi tidak diambil semuanya ya teman-teman, tapi separuhnya atau hanya satu saja. Misal contoh ini PT Sinar Jaya ini lingkaran besarnya, dan sampelnya ini lingkaran kecil-kecilnya, tapi kita ambil satu titik kecil dari dalam populasi dari PT Sinar Jaya ini teman-teman. Ya, kita ambil 100 karyawan yang diambil secara acak. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya contohnya. Oke, lanjut. Cara pengumpulan data. Oke, lanjut. Teknik pengumpulan data. Yang pertama, kuesioner, dan yang kedua pengamatan atau observasi, dan yang ketiga wawancara, dan yang keempat pengukuran. Oke, lanjut, next. Pentingnya penyajian data menggunakan tabel dan grafik. Pentingnya pakai tabel dan grafik itu yaitu penting banget ya teman-teman ya. Penting gak? Ya penting lah. Ya, semisal data mentah akan bisa menjadi sistematis, gambarannya yang bermakna, atau bisa rapi ya teman, lebih rapi ya jika kita bentuk memakai tabel dan grafik ini ya teman-teman ya. Nah, semisal data mentah ini seperti tahun lulus dan jumlah
mahasiswa sekian sekian sekian. Yang pertamanya itu tidak teratur atau acak-acak, dan agar lebih sistematis atau rapi teman-teman, jadinya kita pakai tabel dan grafik ini, jadinya sangat penting banget ya teman-teman ya. Nah, seperti contoh di dalam ini ya teman-teman ya. Ini saya cari contohnya ini dari Mbah Google ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Penjelasan grafik. Yang pertama, grafik garis ya teman-teman, yang menggambarkan suatu perkembangan atau perubahan dari waktu ke waktu. Nah, seperti ini teman-teman ya gambarannya ya. Gambaran grafik garis ini. Oke, lanjut. Dan yang kedua ini grafik batang, yang mana menampilkan data yang berupa kategori dan data tahunan. Ya data tahunan ini ya teman-teman ya, maksudnya ini data dari tahun ke tahun ini ya teman-teman. Ya semisal ini wes teman-teman, contohnya ini kayak ini. Oke, lanjut next. Dan grafik lingkaran. Grafik lingkaran ini menggambarkan persentase dari total nilai total dari nilai total atau nilai keseluruhan. Nah, nilai total atau nilai keseluruhan. Grafik lingkaran ini seperti ini ya teman-teman ya, contohnya ya. Grafik lingkaran ini ya, ada warnanya dan ada persenannya. Nah, jadi next ya. Dan yang sekarang ini grafik titik, yang mana grafik titik ini disajikan menggunakan titik-titik teman-teman. Dan seperti contoh di dalam layar ini atau di dalam video ini. Oke, next. Lanjut ya teman-teman ya. Sampai sini paham kan? Oke, lanjut. Penyajian data dengan grafik. Oke, lanjut. Ini soalnya ya teman-teman ya. Yang pertama, grafik batang. Penyajian grafik batang ini, kita cara melakukan pembuatan grafik batang ini, yang pertama kita blok data jumlah wisudawan. Nah, setelah kita blok data jumlah wisudawan, lalu kita klik insert, lalu pilih klik diagram batang. Pilih diagram batang. Lalu setelah itu input data tahun lulus. Ya teman-teman ya, input data tahun lulus. Dan di sana akan muncul data grafik jumlah wisudawan per tahun. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman ya tampilannya ya. Oke, lanjut. Dan yang kedua ini menggunakan grafik lingkaran. Yang pertama, cara pembuatan grafik lingkaran ini sama ya teman-teman ya. Blok data jumlah wisudawan. Lalu yang kedua, klik diagram lingkarannya. Lalu klik diagram lingkaran. Maksudnya pilih diagram lingkaran. Lalu input data tahun lulus ya teman-teman ya. Dan lalu akan muncul jumlah wisudawan. Dan seperti ini ya teman-teman ya, contohnya ya. Hasil dari grafik lingkaran ini kayak ini teman-teman ya. Oke. Mungkin sekian dan thanks guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum. Semoga bermakna ya teman-teman ya.